warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gunawan Haji Abbas, MH. Saya salah satu dosen di jurusan Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan di Universitas Namo Temo Tobelo. Saat ini saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi hukum, yaitu mata kuliah ilmu negara. Metode pembelajaran dengan memakai metode delivery, interaction, dan assessment. Video tersebut dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi. Tentunya kinerja salah satu tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Untuk itu, saya akan menjelaskan deskripsi umum tentang mata kuliah ilmu negara dengan bobot 2 SKS untuk perkuliahan semester 2. Dalam video ini, saya mencoba tampilkan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ilmu negara tersebut merupakan mata kuliah pokok di jurusan hukum. Perkuliahan ilmu negara tersebut salah satunya untuk sarana memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kepada mahasiswa. Kemudian, saya juga akan menjelaskan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, kita menjelaskan materi pembelajaran, dan yang kedua, coba menjelaskan sistem pembelajaran, dan yang ketiga, saya menjelaskan sistem penilaian. Kemudian, kita mengawali dengan pengertian negara. Jadi mata kuliah secara gambaran akan memberikan edukasi, wawasan, pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan negara. CPMK tersebut, yang pertama itu mahasiswa mampu memahami dan memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar ilmu negara. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami ruang lingkup dan hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sifat hakikat negara, kemudian teori asal mula negara, dan terjadinya negara. Kemudian lenyapnya sebuah negara. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami unsur-unsur negara, tujuan negara dan fungsi negara. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tipe-tipe negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang ketujuh, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kedaulatan dan kekuasaan. Kemudian, mengenai mekanisme dan materi pembelajaran selama satu semester terdiri dari 15 kali pertemuan, yakni proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Pada pertemuan pertama dilaksanakan pada pertemuan ke-7, itu dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Dengan pertemuan ke-15 dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Pada pertemuan pertama, materi pembelajaran harus diawali dengan pendahuluan, beberapa pengenalan mata kuliah tentang asal mula ilmu negara, termasuk dengan RPS, silabus, bahkan kontrak
kuliah. Dan materi tentang definisi ilmu negara pada pertemuan kedua, ruang lingkup hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Kemudian masuk pada pertemuan ketiga, teori asal mula negara, terjadinya negara, lenyapnya negara, hakikat negara. Dan pertemuan keempat, unsur negara. Pertemuan kelima, tujuan negara. Pertemuan keenam, fungsi negara. Dan pertemuan ketujuh, eksistensi dan tipe-tipe negara. Kemudian pertemuan ke-8, bentuk negara. Pertemuan ke-9, bentuk pemerintahan. Dan pertemuan ke-10, teori pembenaran hukum negara. Pertemuan ke-11, kekuasaan dan kedaulatan konstitusi. Dan pertemuan ke-12, lembaga perwakilan negara. Pertemuan ke-13, negara demokrasi dan kerjasama antar negara. Dan pertemuan ke-14 dilaksanakan ujian semester. Ya, adapun metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan itu, yaitu DIA atau disebut dengan Delivery Interaction Assessment, di mana untuk metode delivery saya menggunakan ceramah selama pembelajaran atau biasa disebut dengan teacher center learning. Kemudian small group discussion cooperative training kepada mahasiswa. Untuk pembelajaran ini saya mereferensikan kepada mahasiswa dengan judul buku Ilmu Negara yang ditulis oleh Abu Daud Busro, penerbit Bumi Sekarang. Kemudian buku yang kedua, yaitu Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Bandung, Replika Aditaman. Kemudian yang ditulis oleh GD Pasca Astawa. Buku yang ketiga, itu Muhammad Junaidi, 2016, Ilmu Negara dan Sebuah Konstruksi. Kemudian Teuku Saiful Bahri, itu 2018, Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia, Yogyakarta. Kemudian yang kelima itu Sugianto, bukunya tentang ilmu negara, sebuah kajian dalam perspektif teori kenegaraan di Indonesia. Ya, saya juga merekomendasikan pada mahasiswa hingga rajin mengupdate informasi terbaru, baik itu artikel, jurnal lainnya yang berkaitan tentang hukum maupun sosial sebagai sumber hukum bacaan. Untuk metode interaksinya, saya menggunakan interaksi dua arah, yaitu mahasiswa biasa berinteraksi dengan proses pembelajaran mulai diskusi, tanya jawab kepada saya. Walaupun mahasiswa tidak mengajukan pertanyaan, maka saya akan mencoba mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa sehingga interaksi dilakukan bukan hanya dalam kelas saja, melainkan di luar kelas juga. Perkuliahan ilmu negara untuk sarana yang memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kepada mahasiswa mengenai konsep dasar ilmu negara yang mencangkup beberapa teori-teori ilmu negara, bahkan yang mencakup sifat hakikat negara, kemudian teori bentuk negara, kemudian bentuk pemerintahan, teori kedaulatan, dan teori kekuasaan, bahkan teori konstitusi dan hubungan antara negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Gimana kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Ya, jadi sebelum kita mengawali pembelajaran, kita awali dengan doa. Jadi berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai.
Ya. Sebelum saya absen dulu. Berapa orang yang ada di dalam sini saya absen. Yang pertama, April, Maria, Sulasmi, Arjun, Selvina. Ya. Nanti ketua tingkat yang lain belum hadir, tolong di absen siapa ya yang sakit izin dan lain-lain. Iya, kita lanjut. Jadi hari ini saya mencoba memberikan tentang gambaran mata kuliah ilmu negara. Ya. Jadi seperti yang adik-adik lihat di slide bahwa ilmu negara itu ada dua referensi kalimat yang berbeda antara ilmu dan negara. Ilmu itu segala sesuatu yang dipelajari dan tersusun secara sistematis, itu yang disebut dengan ilmu. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu, dalam historisnya ilmu negara ini itu dia berasal dari bahasa Belanda, bahasa Jerman yang disebut dengan Staatsschrift. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Theory of State. Kalau bahasa Belanda itu disebut dengan State, ya, atau disebut State Clear. Jadi di dalam kamus bahasa Indonesia itu disebut bahwa negara adalah organisasi atau kelompok sosial dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, kemudian berdaulat dan ditaati oleh rakyat. Ya. Dulu kita Indonesia dijajah oleh Belanda, ya, sebelum kita independen menjadi negara tersendiri. Sekarang kita sudah independen dan menjadi negara tersendiri, maka di dalam negara itu juga ada tersusun secara strukturalnya. Tersusun itu cara kepemimpinannya. Jadi kalau menjadi negara, maka di situ ada rakyat yang harus berdomisili di dalam. Kalau ada rakyat, berarti harus ada pemerintahan, ya. Jadi tidak bisa negara itu dia berdiri sendiri dan dia mengatur sesuka hatinya dengan dia mempunyai salah satu kemauannya tersendiri. Tetapi kita juga ada punya salah satu kepala negara yang dia direkomendasikan menjadi salah satu kepala tertinggi negara yang ada di Indonesia. Ya, lanjut. Kemudian orang yang pertama kali melakukan penyelidikan tentang ilmu negara ialah salah satu sarjana asalnya dari Jerman. Ya, namanya adalah Giorgeli. Di dalam bukunya yang pertama menulis tentang Allgemeine Statistik. Sebabnya ia dianggap salah satu bapak ilmu pengetahuan. Bagi dia adalah ilmu negara yaitu pengetahuan yang menyelidiki dan mempelajari sendi-sendi pokok pengertian tentang negara. Next, unsur-unsur negara secara yuridis, dan yang ketiga itu adalah meninjau unsur negara secara apa? Secara sosiologis. Ya. Kita terangkan tentang unsur negara yang klasik. Yang pertama itu disebut dengan wilayah. Kita dulu negara Indonesia ini berekspansi menjadi negara yang besar. Dulu kita masih ada punya Timor Leste, ya, wilayahnya sampai dengan Timor Leste.
kemudian adanya Papua Nugini itu belum masuknya salah satu wilayahnya Indonesia, ya. Tetapi karena ada gesekan politik, maka dua negara tetangga kita itu dia terpisah, maka di situ ada hukum internasional yang mengatur ada batas-batas wilayahnya, ya. Hanya dulu Timor-Leste namanya ya Timur. Terus dulu Papua Nugini namanya apa? Sebelum jadi apa? Yaitu lagi apa dia? Dia Jaya. Dia sekarang dia sudah menjadi Jayapura. Timor-Leste dulunya dia Timur, kemudian menjadi Timor-Leste. Kemudian ada rakyat. Proses berkembangnya suatu daerah itu, suatu negara itu, ya dia harus ada punya rakyat. Tidak mungkin negara yang begitu besar terus dia tidak punya. Ya, contoh perkembangan masyarakat yang berdomisili di satu tempat, kemudian dia berkembang menjadi banyak. Proses tempat tinggal itu dia akan menjadi, sebelumnya menjadi desa apa? Ya, apa? Dusun selesai baru naiknya menjadi ya, desa. Itu dihitung dari ekspansi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya berdomisili dia semakin banyak, maka syarat undang-undang yang mengatur mereka bisa secara signifikan itu mereka mengusulkan bisa dusun bisa menjadi desa. Nah, kemudian kita juga harus ada punya pemerintah yang berkeadilan. Kelas kita, status kita menjadi dusun saja harus ada kepala dusunnya. Kemudian terus menjadi desa harus ada kepala desa. Kepala desa itu dia mengatur semua pemerintahan yang ada di desa. Apalagi kita menjadi negara. Kita menjadi negara itu harus ada punya kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan ya, yang dipimpin sekarang oleh siapa? Presiden, ya. Jadi itu dia adalah salah satu kepala pemerintahan. Ya, kemudian di sini juga ada fungsi negara. Jadi fungsi negara ini ada 3 menurut teorinya Montesquieu. Teori Montesquieu dia mempopulerkan dengan nama trias politika. Trias itu berarti 3. Politika yaitu politik. Ya. Yang pertama trias politika, fungsi legislatif. Yang kedua fungsi eksekutif. Yang ketiga adalah fungsi judisial. Ini masing-masing punya implementasinya tersendiri. Legislatif itu dia membuat undang-undang. Ya, seperti daerah itu disebut legislatif itu apa? Ya, DPR. Ya, DPR. Eksekutif apa? Eksekutif apa? Eksekutif itu gubernur. Kalau di kota ada wali kota. Kalau di kabupaten adanya bupati. Itu disebut dengan eksekutif. Kalau legislatif itu DPR, eksekutif itu. Fungsi yudisial. Yudisial itu apa? Dia fungsinya itu mengadili. Berarti apa? Apa? Ada kebiasaan, ya. Yudisial itu mengawasi agar semua peraturan ditaati. Jadi 3 ini harus punya persepsinya. Mungkin dari saya Pak, bertanya, mohon izin Pak, trias politika tujuannya apa Pak? Dari trias politika yang tadi telah Bapak paparkan di layar, tujuannya apa Pak? Mungkin itu saja Pak. Ya, baik sekali.
pertanyaan yang muncul adalah apa sih tujuan dari trias politika itu? Trias politika itu muncul yang dikemukakan oleh salah satu Montesquieu. Itu dia mengatur tentang bagaimana fungsi implementasi para penegakan hukum. Legislatif, fungsinya apa? Dia harus membuat undang-undang. Kemudian eksekutif apa? Eksekutif itu dia harus melaksanakan undang-undang dengan baik, sehingga masyarakat juga dia mengikuti. Fungsi yudisial itu harus semua masyarakat itu harus taat dengan peraturan. Kalau tidak, ada sanksi hukum yang dia kena. Makanya di dalam trias politika ini sangat jelas. Kalau legislatif kita, mereka yang duduk di parlemen itu tidak menjalankan salah satu konsep undang-undang dengan baik dan mendukung masyarakat, sama saja. Karena kita hidup, kalau sistem yang lemah, karena masyarakat juga menjadi blunder. Kemudian eksekutif itu juga dia harus memberikan paradigma yang baik buat publik. Ya, kalau legislatif sudah membuat undang-undang, maka bupati, wali kota, bahkan gubernur harus melaksanakan undang-undang itu dengan baik, sehingga masyarakat juga mengikuti. Kemudian yudisial, dia mengawasi semua peraturan yang harus ditaati, terutama para penegakan hukum. Yudisial. Kalau penegakan hukum di negeri ini, di daerah ini tidak berjalan dengan baik atau selalu diintervensi oleh politik, maka biasanya dikatakan bahwa penegakan hukum itu dia tajam ke bawah, terus tumpul ke di atas. Dalam artinya penegakan hukum hanya dapat di masyarakat kalangan bawah, sementara para penguasa di atas itu dia tumpul. Makanya tiga ini dia harus relevansi berjalan dengan baik. Kalau tidak, maka masyarakat juga akan hidup mengalami berflora. Paham ya? Ya. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang di minggu depan baru kita lanjut di sesi materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.